Saat ini menjadi perbincangan publik demonstrasi para kepala desa di gedung DPR, yang salah satu materinya menuntut masa jabatannya menjadi 9 tahun, yang sebelumnya 6 tahun dikali 2 periode, sehingga jumlahnya tetap sama 18 tahun, tetapi lamanya menjadi 9 tahun. Setelah itu muncul lagi wacana gagasan yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, yang mengusulkan masa jabatannya 9 kali 3 tahun. Wah, lama amat, 27 tahun. Sesuatu yang menjadi sorotan publik yang begitu luas, karena bagaimanapun kepala desa lah yang paling bersentuhan dengan masyarakat. Yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat adalah kepala desa, yang tak ada protokolernya. Ikatannya sudah menjadi ikatan kultural atau ikatan budaya. Nah, saat ini saya lagi di perjalanan akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Nah, saya akan berbincang-bincang menanyakan apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak atau aspirasi para kepala desa di seluruh Indonesia. Benarkah hanya melulu persoalan jabatan, atau ada persoalan-persoalan lain yang sebenarnya jauh lebih penting untuk dibicarakan dibanding hanya urusan masa jabatan? Baik, kita akan berjalan menuju tempat atau saung dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Ya, kita menuju ke sana bertemu dengan Kang Anwar Sadat. Itu jadi naon di desa sana? Limas. Oh, Limas. Ayo Limasnya singkatan tino. Cep, motornya cep. Nah, ini anggota Limas, Cibebar. Pak Kadesnya Pak Anwar Sadat. Jabatan Pak Kades Anwar Sadat itu selain kepala desa apa? Harusnya Belum tahu. Sekretaris APDESI Saalam Dunya. Iya. Naon sababna Saalam Dunya? Da APDESI mah ya di Indonesia hungkul. Iya. Abah teh jadi Linmas. Iya. Linmas singkatan dari apa? Lingkungan masyarakat. Lingkungan kumaha? Linmas. Kan Abah teh anggota Linmas. Iya. Linmas singkatan dari apa? Limas itu, Pak. Singkatan dari apa? Lingkungan masyarakat. Lingku lain, Linmas. Linmas. Perlindungan Ya. masyarakat. Nah, Jadi yo, Abah teh iya, tugasnya iya. melindungi masyarakat. Iya lupa, Pak. Apa yang dilakukan untuk melindungi masyarakat? Ya, sebagian ini. Apa? Masyarakat. Heeh. Ada kepentingan masyarakat apa? Naon perlindungan masyarakat teh Abah teh? Kepentingan Ngarona jalan teh. jalan. Kamana jalana? Gardu Oh, di gardu. Mana jalan gardu di jalan. Sabaraha jumlah kamalingan bulan ieu? Atuh aya bulannya, Pak. Bulan kamari? Teu aya. Bulan kamarina deui? Teu aya. Teu aya. Rana aya nu maling kamari. Ayo persoalan mah teu naon. Oh, teu naon, bebas. Bebasan pun wae. Oh, keun. Aya paribas. Ya, Pak. Kumaha? Istri hoyongan pamegana. Bogohan. Sapa pamagana boga pamajikan. Apa mah boga pamajikan mah di gedung. Oh, teu meunang. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Apakah Abah suka beger? Enggak. Belum pernah. Belum. Istri berapa? Satu. Berapa kali kawin? Satu. Bagus. Anak berapa? 5. Sekolah semuanya. 3. Nah, poho ke anak. 3 anak 3. Heeh. Incu 5. Anak sekolah kabeh. Tidak rumah tangga. Geus kawin kabeh. Udah. Abah gawe naon? Tani. Melak naon?
kacang, aya jagung, aya bonteng. Palawija. Parem lak teu? Henteu. Tuh. Oh, henteu. Abah masyarakat. Ya. Jabatan kepala desa Abah yang seberapa tahun? Tuh, udah tuh berapa? Ya cek Abah jabatan kepala desa nu alus 6 tahun apa 8 tahun saperiodena? Terus dalam 8 tahun. Aing nanya ka Abah. Oh, Abah Oh, milih iya. nu mana heueuh nek milih kepala desa nu 6 tahun. Kepala desa teh kahayangna jabatanan saperiode sabaraha tahun? 6 tahun apa 8 tahun? udah 8 tahun apa lama? Ameh lila, naon Iya. sabada mu lila? Iya mah. Jadi Genep mah. ayo nak mah. Heeh. Saeutik teuing. Ponok teuing, naon Ponok sababna? teuing. Naon sababna? Ayo ponok teh. Ayo paling basa. Ganti. Pertanyaanana, lamun kepala desana teu eceug? Ya, ayo teh ajar batok dipake. Akan kudu 8 tahun nungguan. Hayo, Anwar alus jadi kepala desana. Lamun geus Anwar engke da Anwar tuh bisa nyalon deui. Engke lamun geus Anwar teh kapilih teu eceug. Hayo, duit disikat, ka rakyat teu deukeut. Gawe kawin wae sok sia. Rek nungguan 8 tahun. Hah? Hah? Bukan 8 tahun. Hah, tong nungguan 8 tahun. Jadi rek milih nu mana? Nu genep rek nu 8. Ya nu genep we. Oh, nyang. Jadi genep tahun teh goreng lamun kepala desana alus. Ya. 8 tahun teh goreng lamun kepala desana goreng. Ya kan? Ya, Berarti ya. demokrasi kudu jalan, Abah. 8 tahun sia dipimpin ku kades. Ulin we kades teh gawena. Ngurus jalan teu, ngurus rakyat teu. Teh asa ngalartieun masyarakat teh. Ngalartieunna dikumahakeun. Iya, kan tempo bakti jalan lening. Kapan eueuh kadesna ge tara aya? Isu-isu we. Ka mana nyusulna? Mana di mana ayana? Eueuh ka luar negeri. Ya Abah, ya aduh. Geus ka di Abah. Jadi Abah mah usul, lain usul perpanjangan masa kepala desa. Ya. Abah mah usulna kumaha kacarana gaji limas 2,5 juta. Eta nu benerna Abah mah. Gitu, lamun kepala desa geus demo, aparat desa geus demo, limas geura demo. Demo, Pak. Ada berapa deh asosiasi kepala desa seluruh Indonesia itu? Kurang lebih ada 4. Ada 41 abdesi. Abdesi, ada Papdesi, ada KIB, ada Abdesi singkatan dari Persatuan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia. aparatur, berarti bukan kepala desa saja. Bukan. Termasuk kan Abdesi juga di dalamnya adalah kepala desa dan perangkat desa. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kang Deddy tadi bahwa posisi Abdesi waktu itu dalam rakornas di Kaltim ada beberapa rekomendasi yang diusulkan terhadap pihak pemerintah. Salah satunya tentang menggeloranya usulan tentang revisi undang-undang. Nah, sebetulnya Abdesi kenapa sepakat tentang revisi undang-undang Desa nomor 6 tahun 2012 itu, dan bukan satu-satunya dalam usulan revisi itu tentang masa jabatan terkait pasal 39 seperti itu. Nah, ada 9 usulan lagi di RDPU itu dengan Komisi 2. Nah, posisi itu Abdesi terlepas daripada pro kontra dan asumsi masing-masing pengurus. Nah, di sini Abdesi berusaha menjadi penengah karena asosiasi kan harus aspiratif dan akomodatif. Tidak boleh kita istilahnya mengenyampingkan tentang aspirasi yang lain. Nah, maka diambil kesimpulan bahwa pada waktu itu dan telah membuat surat edaran bahwa untuk tanggal 17 Abdesi tidak menyarankan dan menghimbau untuk tidak melakukan aksi tanggal 17 karena Kamis Abdesi sudah terlebih dahulu melaksanakan RDPU dengan Komisi 2 tanggal 12 Januari. Yang poinnya adalah penuturan Komisi 2 bahwa pihak Komisi 2 sudah melakukan inisiatif 2 tahun berturut-turut
untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa 2014 itu terhadap Balek, ya. Tapi kali-kali bahwa pihak pemerintah belum menyambut dengan baik. Kan pembahasan itu harus sinkron ya Pak Bapak sebagai ketua wakil Harus masyarakat. ada harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, Komisi Bidangi. Nah, kan di Indonesia ini biasa, Pak Sekretaris Jenderal ya. Kalau bicara perubahan, di perubahan tuh esensinya banyak. Satu, penguatan otonomisasi desa, itu saya pahami kan. Penguatan otonomisasi desa itu sistem pengelolaan fiskal atau anggaran itu kan desa minta 10% dari total APBN. Nah, kalau desa 10% dari total APBN, sesungguhnya nanti tidak perlu lagi ada kewajiban kabupaten. Perlu lagi ada provinsi menyelesaikan appropriasi provinsi. Nah, yang menjadi problem di Indonesia itu adalah sistem pengelolaan anggaran itu bertumpuk. Misalnya begini, nggak usah jauh-jauh deh, urusan jalan lingkungan. Jalan lingkungan desa itu kan kewenangan desa. Gitu kan? Nah, secara otonom kalau sudah diserahkan pada desa, itu cukup diselesaikan oleh desa. Sehingga kabupaten menyelesaikan jalan kabupaten. Ini contoh ya. Provinsi menyelesaikan saja jalan provinsi. Nah, yang terjadi hari ini adalah jalan lingkungan dikerjakan oleh desa, kabupaten membuat anggaran jalan lingkungan, provinsi juga ada dana aspirasi jalan lingkungan. Nah, itu Bang Tendi. Bisa jadi pusat pun gitu loh. PUPR ada alokasi jalan lingkungan juga bisa jadi ya. Nah, sehingga satu problem itu diselesaikan oleh banyak orang tidak selesai-selesai. Harusnya kan bertingkat. Kan sudah di undang-undang sudah diatur kewajiban desa apa, provinsi apa, kabupaten apa, provinsi apa, pusat apa. Nah, kita ini kan keuangan tuh mulek begini. Apalagi sudah menyangkut aspirasi. Nanti bisa jadi anggota DPR provinsi karena untuk demi meningkatkan suara di daerah pemilihannya ya ngurusin gang. Karena kalau ngurusin jalan provinsi nggak kena. Nah, jadi usulannya satu, perimbangan keuangan. Dua, masalah kedaulatan terkait kebijakan. ya otonomisasi desa. Tidak ada intervensi lagi dari pihak pemerintah pusat yang sehingga membelenggu dan mengkerangkeng tentang aspirasi warga masyarakat. Maka korelasinya ketika ada intervensi dari pihak pusat, maka aspirasi masyarakat melalui musdes itu tidak terrealisasi dengan baik. Jadi intinya gini, pemerintah pusat ngasih duit nih ke desa. Misalnya ngasih duit ke sini berapa dana desanya? 700 juta. 700 juta pengen naik dong 10% dari total APBN. Taruhlah misalnya jadi 5 miliar. Nah, 5 miliar ini nggak usah diatur-atur juga. Langsung aja diatur oleh desa. Provinsi ada alokasinya. Semestinya kan DAU ini diarahkan untuk kepentingan pembangunan, ya kan? A, B, C, D, selesaiin problem itu tahun depan selesai lagi. Tapi faktanya adalah dana DAU-nya digunakan untuk pembangunan, dana pendapatan daerahnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk honor yang gede-gede. Nah, gimana mau kita ngontrol ini duit dana desa agar fokus untuk kepentingan warga? Untuk mengendalikannya bagaimana? Nah, kan ada mekanismenya. Barangkali kan pemerintah desa itu pemerintah yang terkecil. Sama halnya lah seperti di kabupaten dan provinsi, apalagi nasional. Nah, dalam mengalokasikan anggaran itu kan ada perencanaan. Perencanaan itu memuat dialog melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbang des, musrenbang gus dan sebagainya. Di sana kan ada perencanaan yang betul-betul yang bisa menjadikan peningkatan baik untuk sumber daya manusia, ekonomi, sosial, juga hal-hal yang menyangkut tentang kebutuhan hajat hidup warga masyarakat itu sendiri. Nah, idealnya sih bahwa ketika misalkan desa menginginkan penghasilan masuk PADES, Pak. Ya. Kan sifat pemerintah itu bukan untuk usaha tapi melayani. Nah, makanya kita akan bangun berkemitraan dengan badan usaha milik desa. Nah, seperti itu. Penyertaannya terhadap badan usaha milik desa itu maka akan membangun sebuah penghasilan bagi pemerintah desa yang nanti bisa diaplikasikan salah satunya oleh kesejahteraan. Bukan mengambil langsung misalkan dari anggaran tersebut, misalkan pihak desa menentukan untuk operasional dan sebagainya. Nah, kan harus ini kecenderungan. Saya jujur ya, misalnya di kabupaten atau di provinsi, legislatif maupun eksekutif sebelum
memikirkan alokasi untuk kepentingan publik, untuk pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, infrastruktur dan sejenisnya, mereka yang difikirkan tuh kesejahteraan honorariumnya dulu, tunjangannya dulu. Nah, kan itu terjadi, sehingga kan tunjangan eselon 2 mencapai sekian. Nah, bagaimana desa menghindari itu? Misalnya sebelum bikin anggaran jalan lingkungan, sebelum bikin anggaran jalan ini, duit yang 3 miliar, ini fokus pertama gaji kades menjadi 100 juta. Kemudian gaji sekdes menjadi sekian. Jadi habis oleh aparatur. Bagaimana untuk menghindari itu? Beda halnya, kaitannya tidak bisa disamaratakan. Walaupun misalkan desa punya undang-undang tersendiri ya. Gubernur, kabupaten, bupati, wali kota punya undang tersendiri. Tapi kan beda kewenangan. Nah, ini yang paling menyedihkan, miris lah buat pihak pemerintah desa, bahwa ketika bupati, gubernur punya anggaran rumah tangga, desa tidak. Itu salah satunya. Nah, ketika sekarang usulan abdesi sudah muncul 3% biaya operasional untuk pemerintah desa, maka ketika ada tambahan anggaran tersebut, maka kita alokasikan ke atas itu. Agar penempatan, perencanaan, coba sarampangan lah kades teh. Udah ada jaminan kebutuhan sehari-hari di desanya. Kenapa sekarang terjadi permasalahan? Karena tidak ada biaya operasional. Yang untuknya membangun, untuk tamu, dan oknum media dan sebagainya seperti itu. Maka untuk alokasi pembangunan tergerus. Jadi begini, solusinya kalau memang, saya juga sepakat ya, otonomisasi desa itu adalah otonomisasi pengelolaan keuangan. Jadi kalau ngasih duit 2 miliar, nggak usah diatur lagi peruntukan untuk apa. Karena desa bermusyawarah untuk menetapkan peruntukan pembangunan itu. Kan gitu loh, berdasarkan skala prioritas. Untuk menghindari penyerapan anggaran itu menjadi rutin, dibikin aturan teknis oleh pemerintah pusat. Bisa saja misalnya di flat. Gaji kepala desa itu sekian. Gaji sekretaris desa sekian, sampai RT RW itu sekian. Maka 30% itu untuk rutin. Rutin itu gaji, tunjangan, kemudian biaya rumah tangga, jamuan tamu segala macam kan. Nah, sisanya untuk pembangunan. Dan pembangunan bisa aja pemerintah pusat memberikan garis besar, Pak. Pemerintah besar gini loh. Itu kan nanti bisa dilihat data BPS. Di data BPS misalnya desa Cibeber itu problemnya apa sih? Problemnya misalnya irigasi, jalan lingkungan, jalan desa gitu kan. Kemudian kantor desa, posyandu. Maka tahun pertama itu difokuskan. Nanti tahun kedua itu mengarah ke mana, tahun ketiga mengarah kemana, tahun keempat mengarah kemana. Nah, selama ini kan jadi pembangunan balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Jadi sebenarnya itu bisa diatur. Tapi kalau saya sih persoalan desa itu menggunakan dana desa secara otonom, tidak diatur dalam aturan teknis, karena sering terjadi berdasarkan wawancara saya. Misalnya gini deh, di dana desa ada ketahanan pangan, harus beli domba, harus beli kambing. Tidak semua daerah itu kulturnya domba dan kambing. Gitu kan? Betul, sepakat. Karena apa? Kebijakan pusat sekarang itu terlalu general. Sementara Indonesia itu terbangun karena kebinekaan. Ya, jadi pertama masalah kewenangan fiskal. Tidak ada pengaturan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Terkait hak politik. Hak politik kepala desa. Jadi misalkan begini, ketika bupati, anggota dewan ya boleh berpartai, kepala desa tidak boleh berpartai. Oke. Kepala yang ketiganya, yang berikutnya adalah kepala desa memiliki hak politik untuk berorganisasi politik. Karena jabatan politik kan seperti itu. Termasuk kan untuk kepala desa kalau ingin mencalonkan anggota legislatif, bupati dan sebagainya, kita harus mengundurkan diri. Ketika masa jabatan belum habis. Sama. Kalau itu sama. Yang berikutnya apa? Intinya begini, bahwa di usulan abdesi itu yang 9 poin itu intinya bahwa pelaksanaan pemerintah desa itu kan harus berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, demokrasi dan yang lainnya seperti itu. Nah, kaitan isu 9 tahun ini masa jabatan kades ini kan dilontarkan oleh Menteri Desa. Juga elit politik yang punya. Jadi yang ngomong jabatan kepala desa 9 tahun yang pertama siapa? Salah satunya dari Pak Menteri Desa. Dalam ceramah-ceramah di setiap kegiatan beliau. Nah, dampaknya apa? Seandainya 18 itu pembaginya 9, berarti kan 2 Nah, asumsi kenapa beramai-ramai ingin demo ke Jakarta, kepala desa? Kan asumsi mereka bahwa
undang-undang ini berlaku surut. Padahal undang-undang itu sifatnya non retroaktif, tidak berlaku surut terkecuali undang-undang HAM dan pengadilan HAM. Nah, ketika misalkan mereka sekarang sudah 2 periode ditambah 3 tahun, kan jadi 9 tahun. Kan tidak bisa, itu harus dihabiskan dulu. 6 tahun ya 6 tahun dulu, baru pemilihan yang selanjutnya mereka bisa mendapatkan 9 tahun. Ini yang 2 periode, dia bisa mencalonkan lagi. Iya. Itu rugi. Apa? Yang 3 periode kan seperti itu. Udah saya itu beberapa kali ya, saya bertemu dengan kepala desa, ada rombongan dari Majalengka ke rumah para kubu. Saya jelasin, kalau Anda mengusulkan itu adalah 9 tahun kali 2 periode itu, Anda rugi saya bilang. Karena Anda itu sekarang ada yang periode pertama, berarti hanya berhak untuk periode yang kedua nanti. Berarti sekarang periode pertama 6 tahun, kedua 9 tahun. Cuma 15 tahun, Nah, Anda tidak hilang. 18 Kan tahun. gitu loh. Terus kemudian Anda sudah periode kedua. Tidak bisa mencalonkan. Tidak bisa. lagi. Yang kedua ada arahan lagi bahwa undang itu berlaku surut. Kan ini membingungkan, seolah ini mainan. Kan seperti itu. Jadi seolah-olah ini membuat sebuah statement yang kurang pas, memberikan sebuah harapan yang tidak jelas dan tidak baik juga gitu bagi pengetahuan para kepala desa yang seharusnya kan diadvokasi secara ilmiah, secara keilmuan agar apa ketatanegaraan pilihan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kalau dari sisi abdesi, kalau kita melihat 2 periode itu justru merugikan para kepala desa yang Betul. sudah menjabat. Betul. Apalagi sudah periode kedua. Orang sudah periode kedua itu berarti memimpinnya baik. Karena kalau memimpinnya tidak baik tidak akan terpilih lagi dong. Apa yang dipilih? 6 kali 3 periode sesuai dengan undang-undang atau 9 kali 2 periode? Dominan pengurus DPP Abdesi itu sebetulnya lebih ideal 6 kali 3. Iya. Itu lebih aspiratif, lebih memberikan ruang terhadap generasi desa yang ingin masuk di pilkades. Iya. Itu lebih rasional. Tapi esensi dan dominasi pada perjuangan abdesi itu di RDP itu adalah dominasinya bukan masa jabatan, tapi tentang kedaulatan, kesejahteraan masyarakat desa. Buat apa lama-lama kalau tidak ada desanya miskin? Buat apa lama-lama kalau desanya nggak maju? Kan arahnya ke sana, visinya maju dan membangun kemandirian di desa itu sendiri. Karena kenapa sekarang pihak abdesi ngotot, para kepala desa yang tergabung dalam abdesi ngotot bahwa 85% penduduk negara Indonesia itu diisi oleh orang desa. Wes. 91% wilayah Indonesia itu adalah Desa. wilayah desa. Tapi terkait pembangunan, arah kebijakan, anggaran, kenapa desa di nomor 2 kan? Ketika berbicara tentang kemajuan Indonesia, desanya harus maju, harus makmur. Kan begitu logikanya. Iya, ini seiring dengan gitu kan judicial review tentang sistem pemilihan. Negara maju itu negara yang memberikan ruang otonom di mana masyarakat memiliki partisipasi politik. Dan lahirnya undang-undang desa itu bagian dari sistem politik yang terbuka. Sehingga desa ingin menjadi basic utama pembangunan karena seluruh pendapatan negara itu bersumber dari desa. Betul. Kemudian turun ke desanya sedikit-sedikit. Dan bedanya adalah kalau aparat desa kena kasus korupsi seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Demoralisasi terhadap Padahal kecil banget korupsinya. Betul. Dibanding dengan uang yang tertutup di kabupaten, uang yang tertutup di pusat, dan uang yang tertutup di provinsi. Jauh lebih banyak. Desa 1 miliar, tinggal dilihat dong. Kelihatan diumumin dipakai papan tulis selesai. Kabupaten 2,4 triliun, 3 triliun, 6 triliun agak gelap. Provinsi misalnya 35 triliun gelap. Pusat segitu loh, lebih gelap lagi. Dan secara personal, Pak, secara personal ya, kadesnya nih hasil survei. Dari 74.961 desa, hanya 700 desa saja yang bermasalah. Itu pun dominasinya adalah ketidakpahaman masalah administrasi. Kalau berbicara tentang siapa yang lebih salah, siapa yang lebih rusak, desa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi kemarin kepala desa berbondong-bondong ke DPR, kemudian ada yang menyampaikan ancaman nggak akan memilih partai yang tidak mendukung. Nah, berarti yang berteriak itu bisa jadi dalam pikirannya punya harapan. Betul. Sudah 2 periode, nanti bisa ditambah lagi 9 tahun. Nah, kan gitu loh. Atau sekarang baru 1 tahun menjabat, nanti menjadi 9 tahun. Saya katakan, yang teriak-teriak, yang rame-rame itu ternyata kena prank. Betul kan Pak ya? Betul. Ketika ada penjelasan itu ya mereka juga berpikir karena harus mengorbankan peluang untuk mengabdi itu hilang.
ketika 18 itu pemegangnya 9. Gitu. Iya. Khususnya yang 2 periode, sudah 2 periode. Iya. Jadi oke, kita udah ketemu dengan Sekretaris Jenderal Abdesi ya. Jadi saya lebih marah lagi sebenarnya kemarin sama Sekjen Abdesi itu udah bilang 3 kali 9 tahun tambah parah lagi saya bilang. Rupanya kalimat itu dilontarkan sebagai antitesa dari tesa yang disampaikan. Pokoknya sebelum berdemo kaji dulu apa yang didemokan. Dan saya lebih menyepakati demonya bukan masa jabatan, tapi masalah kewenangan dan hak-hak desa untuk mendapat skala prioritas dari negara ini. Otonomisasi desa bukan urusan jabatan, tapi urusan pengelolaan keuangan yang berbasis kebutuhan publik. Semakin kecil wilayah, semakin mudah dikontrolnya. Saya sepakat, desa itu mendapat alokasi yang cukup dari APBN, dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh desa nggak mesti dilakukan oleh kabupaten, nggak mesti dilakukan oleh provinsi, dan nggak mesti dilakukan oleh pusat. Negara ini harus segera maju, dan kemajuan berasal dari desa.